Bab 4358. Kedua mata mengeluarkan darah. Bila digantikan dengan orang biasa, di mana menghadapi situasi ini, sepertinya dia tidak akan bisa menahan diri dan setuju. Tapi sikap Erikin masih sama dengan batu di jamban, bau dan keras. Dirinya tidak menyangka dengan sudah datang ke sini untuk membujuk, tetapi itu masih tidak berguna. Dalam keadaan normal, Pak Tua Sage pasti akan langsung pergi, meninggalkan Erikin untuk mengurus dirinya sendiri. Namun, Erikin berbeda. Erikin benar, dia adalah penghubung utama dalam mewujudkan mimpinya dan keikutsertaan dirinya terlalu penting baginya. Melihat Erikin berdiri dan mulai mempelajari formasi di sekelilingnya, Pak Tua Sage mencibir. Tahukah kamu bahwa aku bisa melihat segalanya? Selain bisa melihat hukuman langit, aku juga bisa melihat apa yang akan terjadi padamu selanjutnya. Aku siap mendengarkan. Kalau begitu izinkan aku membuat pernyataan untukmu, di mana pemecahan formasi kamu tidak akan berhasil. Sebaliknya, kamu akan mengeluarkan darah dari 7 lubang dan kamu akan kesakitan serta mati secara tak terduga. Pak Tua Sage berkata dengan nada serius. Erikin tersenyum, tetapi tidak menanggapi. Mata dewa dibuka dan dia mulai belajar terus-menerus mengenai formasi. Kamu sangat ahli dalam formasi, jadi aku tidak perlu banyak omong, aku cukup melihat saja dari sini, berapa lama kamu bisa bertahan. Pak Tua Sage mencibir dan duduk bersila. Erikin ini mungkin tahu bahwa formasi ini akan berubah menjadi formasi kematian di malam hari, tetapi dia mungkin tidak menyadari kengerian formasi ini. Tunggu ketika adegan Erikin mengeluarkan darah dari kedua matanya dan nafas yang sangat lemah muncul di benaknya, mungkin Erikin baru benar-benar akan menyerah. Waktu berlalu dengan lambat, matahari berangsur-angsur condong ke barat dari pusat langit. Untuk keamanan, Andre Sohwo dan yang lainnya dikurung lagi oleh Erikin. Mulut mereka bahkan disegel untuk mencegah orang-orang ini berteriak seperti orang gila. Sedangkan studi pola dewa, Erikin juga sudah mempelajarinya selama sehari. Benar, formasi ini sangat misterius dan ajaib. Apa yang dikatakan Pak Tua Sage benar, formasi seperti ini, apalagi setengah hari untuk memecahkan formasi, bahkan jika ada 1 hari pun juga sangat sulit untuk dipatahkan. Terlebih lagi, ketika Erikin terbang masuk, dia tidak sengaja mengacaukan formasi menjadi berantakan. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuannya, Erikin harus menggunakan ruang pemurnian obat untuk menganalisis dan meneliti sedikit. Pola dewa pada dasarnya adalah pertanyaan besar, apalagi yang dirinya hadapi sekarang adalah pola dewa pergerakan langit, yang belum pernah terlihat sebelumnya dan terintegrasi di satu tempat. Setelah lebih dari 1 hari penelitian, Erikin membuka matanya lagi. Dia mengambil langkah maju dan datang ke tepi area lagi. Tirai cahaya naik lagi, sedangkan Erikin mengulurkan tangannya dan mulai menggambar di udara. Sebuah pola dewa terbentuk dengan cepat, kemudian dijentikkan masuk oleh Erikin ke dalam tirai cahaya. Terdengar suara seperti cermin pecah dan tirai cahaya di area ini langsung terbuka, lalu Erikin melangkah ke area lain. Segera, Erikin menerobos suatu daerah lagi. Menatap langit, Erikin merasa sedikit bersemangat. Berdasarkan kecepatan ini, dia mungkin tidak dapat mengakhiri semua ini sebelum malam tiba. Andre Sohwo dan Tetua Gao sedikit terkejut. Mereka pernah melihat keunikan formasi ini. Sekarang melihat Erikin menerobos satu demi satu, mungkinkah Erikin masih bisa menembus hukuman langit kali ini? Di luar formasi, menghadapi Erikin yang sempat melakukan beberapa terobosan, Pak Tua Sage tetap tenang.
Cara dirinya itu tidak terkalahkan dan gambar yang dihasilkan oleh ramalan pasti tidak akan salah. Tidak peduli seberapa lancar kemajuan Eric Kin, dia pasti akan memiliki akhir yang sama. Setelah menembus 3 penghalang, Eric Kin merasa linglung. Gambar yang dirinya lihat kabur, seolah-olah terdistorsi. Apakah mata dewa sudah dibuka terlalu lama sehingga lelah? Menggelengkan kepalanya, Eric Kin langsung menutup matanya. Sebenarnya dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk memahami perubahan pola dewa. Mata dewa hanya digunakan untuk membantu memahami dan ketika secara resmi memecah formasi. Frekuensi penggunaannya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan meneliti batu iblis. Setelah beristirahat sejenak, dia membuka matanya lagi. Namun ada rasa sakit yang menusuk di kedua mata, bahkan kondisinya lebih buruk dari sebelumnya. Apa yang terjadi? Eric Kin tiba-tiba mengerutkan kening. Situasi ini sepertinya pernah terjadi di suatu tempat sebelumnya. Memikirkan di dalam benaknya, Eric Kin mengenang bahwa di hutan di luar kota kuno, ketika dia memahami pola dewa, situasi ini terjadi padanya. Hanya saja saat itu bukan mata yang terasa tidak nyaman, melainkan otak. Dengan pengalaman sebelumnya, Eric Kin langsung teringat pelakunya. Benar, rupanya rantai pola dewa terkutuk itu lagi. Merasakan kedipan samar rantai pola dewa di lautan kesadaran, Eric Kin tiba-tiba tak berdaya. Jelas kali ini rantai pola dewa tidak mempengaruhi kerohanian, melainkan matanya sendiri. Tetapi jika dirinya tidak bisa menggunakan matanya, maka dia tidak dapat melihat pola dewa dengan jelas, apalagi menerobos formasi. Dan itu terjadi pada saat-saat seperti ini. Hukuman langit, apakah benar apa yang dikatakan Pak Tua Sage ini? Apakah dirinya benar-benar mengalami bencana yang tidak dapat dirinya atasi? Aku berharap dampak rantai ini bisa lebih lambat, setidaknya tunggu sampai aku pergi dari sini. Meskipun dia tahu situasinya buruk, Eric Kin mau tidak mau harus menggunakannya. Segera, mata Eric Kin memerah, seperti orang yang tidak tidur selama 3 hari 3 malam. Namun kecepatan penghancuran formasi tidak melambat. Saat ini pola 4 pola dewa telah dipatahkan dan posisinya juga bergerak menuju tengah pulau. Tapi semakin lama, penglihatan Eric Kin semakin kabur. Entah itu menjalankan Reiki, memercikkan cairan spiritual, menelan pil dewa, tidak bisa mencegah matanya yang semakin perih. Sesaat kemudian, kedua mata Eric Kin sakit dan 2 aliran darah mengalir ke bawah. Sekarang, Eric Kin tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Tapi kultivator melihat sekeliling dengan jelas. Selain mata, ada juga jiwa dewa. Oleh karena itu, Eric Kin terus menyelidiki keadaan pola dewa di sekitarnya dengan jiwa dewa. Tentu rantai pola dewa juga mempengaruhi kemelekatan jiwa, sehingga Eric Kin mulai merasakan sakit yang merobek jiwa. Tuan, jangan memaksakan diri lagi, matamu tidak bisa lagi melihat, kata Black Demon dengan sakit hati yang luar biasa. Jika kamu terus melanjutkan, kemampuan visualmu dalam jiwa dewa juga akan terpengaruh. Sama seperti mulia saudari Senmu, penyebab kebutaannya tidak dapat disembuhkan adalah karena cacat pada matanya tidak terbatas pada tubuh Taois, tetapi pada jiwa dewa yang bertanggung jawab atas hilangnya penglihatan. Sedangkan Eric Kin secara paksa mengoperasikan visi jiwa dewa dengan cara ini juga mempengaruhi bagian dari jiwa dewa itu. Namun, Eric Kin mengabaikan Black Demon, melainkan terus membenamkan dirinya dalam memecahkan formasi. Di luar pulau, Pak Tua Sage tersenyum lagi saat melihat mata Eric Kin berdarah deras. Gambaran-gambaran itu tidak akan membohongi dirinya, apa yang akan datang akan datang. Tuan, bagaimana jika kita menyetujuinya saja?
Melihat Erikin terus-menerus menghancurkan matanya, kepala Black Demon seperti akan meledak. Sejak Pak Tua Sage meramalkan bahwa Erikin akan menghadapi hukuman langit, semuanya setelah itu benar-benar seperti dikatakan oleh orang ini. Dari bertemu dengan organisasi rahasia siluman hingga diserang sekelompok iblis, kini mata pemiliknya benar-benar mulai berdarah. Black Demon, apakah kamu takut? Tanya Erikin. Tuan, aku tidak takut mati, tetapi aku tidak ingin melihat kamu mati dalam ramalan Pak Tua Sage. Black Demon berkata dengan gemetar. Bersambung. Bab 4359. Nasib ada di tangannya sendiri. Mungkinkah Pak Tua Sage benar-benar memiliki semacam sihir pada hari ini, di mana semua yang dia katakan akan terjadi? Bukankah guru rahasia langit dapat meramal perubahan di dunia? Bagaimana jika Tuan? Awalnya, Black Demon tidak percaya apa yang dikatakan Pak Tua Sage, tetapi setelah semuanya terjadi, dia sedikit goyah sekarang. Seperti yang diramalkan oleh Pak Tua Sage, Erikin akan mati dalam formasi ini. Di dunia, tidak ada master rahasia langit yang begitu kuat, terutama untuk meramal masa depan. Kata Erikin. Masa lalu telah terjadi dan penyelidikan rahasia langit tidak lebih dari pemeragaan adegan kemarin. Tapi masa depan itu ilusi, bagaimana bisa ditentukan oleh kekuatan manusia? Jika Pak Tua Sage tidak sekuat itu, tandanya mungkin tidak begitu menakutkan dan dia bisa memanipulasi segalanya. Kita bisa berpura-pura berjanji padanya, kemudian mematahkan tanda itu, kata Black Demon lagi. Black Demon, kamu tidak mengerti. Erikin berhenti tiba-tiba, menggelengkan kepalanya dan menyela. Metode orang ini sangat istimewa. Bagaimana dia bisa meramal segalanya? Aku masih tidak bisa memikirkan alasannya. Tapi karena dia berani menggunakan apa yang dilihatnya untuk menaklukkan murid, bagaimana mungkin tanda akan menjadi masalah? Bahkan jika ada, tidak mungkin bagiku untuk menyerahkan nasib kepada lawan terlebih dahulu, dan kemudian bertaruh apakah kemampuan lawan sudah cukup. Tuan. Black Demon membeku pada awalnya, lalu tersedak sedikit. Benar, bagaimana dirinya bisa menaruh harapan pada keberuntungan yang tidak nyata. Selain itu, Erikin sama sekali bukan orang yang akan menyerah. Jika dia benar-benar berjuang untuk bertahan hidup, dirinya juga tidak akan bisa benar-benar kembali dengan tulus dan mengagumi Erikin. Selanjutnya, Erikin terus bergerak dan mendekati pusat pulau kura-kura selangkah demi selangkah. Darah tumpah dari kedua mata, langsung menodai kemeja hijau Erikin dan bahkan jatuh ke tanah, membentuk jejak yang mengerikan. Meskipun dimungkinkan untuk menggunakan Reiki untuk menyegel pendarahan di mata, tetapi Erikin tidak memilih untuk melakukannya, karena ketika darah mengalir, matanya sakit, tetapi dia merasa sedikit lebih nyaman. Teman seiman, apakah saat ini kamu masih enggan membuat pilihan yang paling rasional? Melihat langit yang mulai gelap, Pak Tua Sage yang lebih dulu tidak bisa menahan diri. Apakah Erikin ini benar-benar mencari mati? Serahkan jiwa hidupku, biarkan kamu mengendalikan hidupku dan sejak saat itu, semua yang aku lakukan akan berada di bawah kendalimu. Apakah ini pilihan terbaik? Erikin tiba-tiba tertawa. Bukankah lebih baik daripada mati di pulau kura-kura? Tanya Pak Tua Sage balik. Dengan hidup seperti boneka, apakah nyawa masih penting? Erikin mengangkat alisnya. Nasib aku akan berada di tangan saya sendiri. Seperti ini di masa lalu, seperti ini sekarang dan akan seperti ini di masa depan. Sejak kecil, Erikin tinggal di keluarga Lin, di mana nasibnya benar-benar di luar kendalinya. Meskipun Tuan Besar Lin memperlakukannya dengan sangat baik,
bagaimanapun juga itu bukan rumahnya dan dia tidak memiliki kerabat di sana, mulai dari masa kanak-kanak hingga dewasa diatur oleh orang lain. Sampai kecelakaan itu, dia bertemu dengan cinta dalam hidupnya dan sejak itu memulai jalan kultivasi. Sejak saat itu, Eric Kin bersumpah bahwa dia tidak akan lagi melarikan diri, tidak lagi bingung dan akan memegang teguh takdirnya sendiri. Jangan pernah menggantungkan harapan pada orang lain lagi, tidak peduli hasilnya baik atau buruk, diri kita sendiri harus menghadapinya dengan tenang setelah melakukan yang terbaik. Kamu. Dada Pak Tua Sage naik turun, dia kesulitan bernapas. Jelas-jelas ada jalan keluar, bahkan jika itu dirinya, pasti sudah menyerah, tapi Eric Kin masih tidak mau melepaskannya. Jangan bilang kamu tidak bisa kabur, kalaupun bisa kabur, kamu akan kehilangan kemampuan untuk melihat selamanya jika kamu mengkonsumsi penglihatan jiwa dewa seperti ini. Umpat Pak Tua Sage. Lalu apa, jika ini takdirku, aku akan menerimanya, kata Eric Kin dengan dingin. Jika dirinya bisa mengendalikan nasibnya sendiri, bahkan jika dia kehilangan kekuatan kerohanian seperti Mulyasu, penyesalan apa yang dirinya miliki. Adegan ini membuat Andre Suhuo dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak. Teman seiman Kin, apa yang kamu coba lakukan? Jelas ada solusi sederhana di belakangmu, selama kamu menundukkan kepala sedikit, kamu bisa keluar dari krisis. Mengapa kamu lebih suka menahan rasa sakit jiwa dewa dan bersikeras? Andre Sohuo, tetua Gao dan yang lainnya tidak dapat mengerti, tetapi untuk beberapa alasan, mereka tergerak ketika mendengar kata-kata ejekan Eric Kin. Pada saat ini, Eric Kin yang darahnya tumpah ke tanah dan berjalan terlatih-tatih, tidak memiliki nilai yang rendah di hati mereka, melainkan sangat tinggi, tertanam di bagian terdalam. Pemimpin, anak ini keras kepala, tidak akan mendengarkan kehendak langit dan tunduk pada Anda. Sekarang sudah mulai gelap, haruskah kita pergi? Di luar pulau, seorang tetua menyarankan kepada Pak Tua Sage. Tidak, biarkan dia terus menghancurkan formasi. Aku ingin melihat bagaimana orang ini bunuh diri, kata Pak Tua Sage dingin. Dalam hatinya, dia punya pikiran lain. Tebakan Eric Kin benar. Dirinya bukan titisan pergerakan langit dan tidak mungkin bisa memastikan semua hal yang akan terjadi. Semua yang ditemui Eric Kin sebelumnya memang sudah ada dalam perhitungannya, termasuk bertemu dengan organisasi rahasia siluman, diserang kura-kura hijau dan diburu oleh 3 naga raksasa. Lalu adegan terakhir adalah adegan Eric Kin jatuh di pulau kura-kura dengan mata berdarah. Tentunya semua itu tanpa melanggar syarat-syarat tertentu. Misalnya, jika Eric Kin memilih untuk bergabung dengan Sage-Sage terlebih dahulu, maka semua masalah setelahnya tidak akan terjadi. Tapi sekarang, Pak Tua Sage sudah melihat potongan gambaran akhir ramalan dan setelah itu, Pak Tua Sage tidak tahu apa yang terjadi pada Eric Kin. Mungkin, Eric Kin akan mati dalam formasi pulau kura-kura. Mungkin, Eric Kin bisa kabur. Tidak apa-apa jika dia mati. Tapi jika dia melarikan diri. Mata Pak Tua Sage memancarkan tatapan kejam. Pada saat itu, Eric Kin pasti sangat kelelahan hingga dia bahkan buta. Karena dia tidak mau tunduk pada dirinya, maka Pulau Penyu, termasuk semua yang dimiliki Eric Kin, akan menjadi miliknya. Kehilangan kesempatan untuk mendapatkan Dedi Fu, tapi mendapatkan banyak kesempatan dan keuntungan, kesepakatan ini lumayan. Hal berikutnya yang harus dirinya lakukan adalah menunggu. Adik Vinola, dengan ada pulau ini, maka kamu sudah bisa beristirahat. Pada saat yang sama, di wilayah laut tertentu, sebuah pulau memancarkan cahaya keemasan. Berdiri di pulau itu, Mita yang tersenyum. Vinola, ada apa denganmu?
Setelah selesai berbicara, melihat Vinola Su tidak menanggapi untuk waktu yang lama, Mita Yan menoleh dan terkejut. Saat ini, Vinola Su sedang menghadap ke arah laut dan matanya yang indah tertuju pada permukaan laut yang jatuh di kejauhan. Aku merasa sedikit tidak nyaman. Vinola Su mengerutkan kening. Sepertinya kamu sudah gelisah sejak beberapa jam yang lalu. Apakah sesuatu akan terjadi? Tanya Mita Yan. Aku tidak tahu, sepertinya seseorang yang sangat penting bagiku sedang dalam bahaya. Vinola Su berkata dengan sedih. Maksudmu Eric Kin, tapi dia seharusnya tidak berada di daerah kita. Tidak, sepertinya aku bisa merasakan Eric Kin ada di sini, tidak jauh dan dia sangat membutuhkan bantuan. Mita Yan mengerutkan kening dan dia hendak mengatakan sesuatu ketika dia melihat Vinola Su tiba-tiba terbang menuju langit. Bersambung.